Ada yang bertanya kepada saya perihal gaya nih. Perihal gaya, gaya apa yang dia tanyakan itu perihal gaya 69. Dia bertanya apakah hal itu diperbolehkan di dalam fikih ataupun diharamkan. Sebelumnya mohon maaf sekali ya jika didengar akan apa yang saya jelaskan misalkan agak sedikit tabu begitu ya, karena saya membahas hal yang seperti inilah gitu, yang mana bagi sebagian orang mungkin hal ini cukup tabu didengar, tetapi jangan berpikir negatif karena apa yang saya sampaikan ini adalah dasar ilmu yang ingin saya sampaikan. Karena apapun itu ya, di dalam beribadah kita itu diatur oleh aturan agama ya, diatur oleh fikih, sehingga tidak ada kehamhaman lagi gitu bagi kita yang belum mengetahui apakah ini diperbolehkan atau tidaknya. Jadi sekali lagi ya, jangan berpikir negatif akan apa yang saya sampaikan ini ya. Apalagi kan saya ini wanita gitu ya, seolah mungkin agak kurang pantas lah kalau wanita berbicara hal seperti ini. Nah, jadi ada yang bertanya sekali lagi kepada saya, apakah diperbolehkan di dalam Islam jika suami istri itu melakukan hubungan seksualitas dengan menggunakan gaya 69? Jika yang udah berumah tangga lama mungkin udah pada paham ya apa itu gaya 69. Tapi jika ada yang belum paham, misalkan ada yang belum paham gaya 69 itu gimana sih gitu. Misalkan yang baru nikah gitu yang belum paham. Jadi gaya 69 itu adalah posisi sang suaminya di bawah tuh biasanya bahwa suaminya di bawah dan posisi sang istrinya itu di atas. Tapi tidak seperti itu juga sih terkadang. Jadi intinya dari gaya 69 itu adalah apakah boleh sang suami itu maaf-maaf sampai menjilati ataupun menghisap klitoris sang istrinya, dan ketika melakukan hubungan itu sebaliknya sang istri pun maaf sekali ya dengan bahasa yang saya sampaikan sampai mengulum Mr. P suaminya. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan gaya 69. Jadi saling mencium, saling menghisap, saling menjilat di area vitalnya lah istilahnya seperti itu. Nah, apakah itu diperbolehkan atau diharamkan? Saya di sini berbicara tentang ilmu fikih, bukan ilmu akhlaknya ya. Sekali lagi saya tekankan, saya di sini adalah menjawab dari ulama fikih, bukan menurut perihal ilmu akhlaknya seperti itu. Nah, kalau di dalam ilmu fikih itu banyak ya sebetulnya saya temui di dalam beberapa kitab seperti itu, yang mana jumhurul ulama itu mayoritasnya membolehkan seperti itu. Dalil Al-Qur'annya kenapa dibolehkan tertera ada di dalam surat Al-Baqarah ya, pada ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum annasyi'tum. Wallahu a'lam bil muradi. Jadi kan di lafaz itu dikatakan nisa'ukum. Nah, gitu kan? Wanita ataupun istri kamu itu adalah harful lakum, adalah sawah ladang bagimu. Artinya sawah ladang suami. Faktu, maka datangilah gitu ya. Harthakum, ladangmu itu annasyi'tum. Nah, di sana itu ada lafad annasyi'tum. Kalau kita lihat di tafsirnya, lafad annasyi'tum itu bermakna aimin ainasyi'tum. Jadi bermakna artinya aimin ainasyi'tum itu kita boleh melakukan di mana saja seperti itu. Artinya ya di tempat yang diinginkan oleh suami dan juga istri. Kemudian wa mata syi'tum, maknanya itu adalah wa mata syi'tum, kapan saja jika suami dan istri menghendaki boleh dilakukan. Kemudian kaifa syi'tum, dan nah ini kaifa syi'tum, bagaimana saja sesuai kehendak yang kalian sukai, artinya sesuai kehendak yang disukai oleh istri dan juga suami kamu. Jadi ini yang
salah satu dasar referensi ayat Al-Quran yang mana membolehkan kita melakukan gaya 69 itu. Karena tidak ada larangan di sana. In kana dzalika min simamin wahidin, jika ada dari lubang yang satu. Nah, di sini adalah penekanan yang jelas asal masuknya itu ke lubang yang satu, yaitu ke lubang vagina sang istri. Nah, jadi dalil Al-Quran ini yang menunjukkan bahwa suami boleh bersenang-senang dengan istrinya dengan gaya apapun selama suami dan istrinya itu saling suka, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara suami dan juga istri. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, kemudian saya akan membacakan dari referensi kitabnya ya, barusan dari dalil Al-Quran, sekarang dari referensi kitabnya. Di sini dikatakan wattafaqal fuqaha'u, sepakat nih para ulama ahli fikih ala annal jima'a, atas melakukan jima, yahrumu diharamkan fi halataini, dari kedua keadaan. Ada dua hal yang gak boleh dilakukan berhubungan intim, itu adalah fid duburi, jika suami memasukkan ke lubang belakang ataupun lubang duburnya, wafil haidi, ataupun memasukkan milik suami kepada istrinya ketika istrinya itu sedang berada di dalam keadaan haid. Nah, itu juga yang diharamkan ya, udah jumhurul ulama, itu udah sepakat seluruh ulama. Wa amma masiwahuma, wa amma dan adapun sesuatu masiwahuma selain dari keadaan dua tadi, yaitu yang dubur dan juga haid, faqad ikhtalafu fihi, maka sesungguhnya itu berbeda pendapat ulama. Oleh karena itu kan saya katakan ini adalah menurut pandangan ilmu fikih, bukan menurut pandangan ilmu akhlak. Faqad qala asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari fi Fathul Mu'in, berkata asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari di dalam kitab Fathul Mu'in. Di sana kalau para santri ini udah populer kitab Fathul Mu'in ya. Jadi itu kitab fikih yang banyak sekali dipelajari di pesantren-pesantren. Nah, bagi yang pernah ngaji kitab Fathul Mu'in, di sana kita akan menemui faslun fil kafaah ya. Di sana kita akan menemui faslun fil kafaah, bisa dibuka lagi referensi kitabnya. Kemudian kita lihat agak ke bawahnya itu ada tatimatun ya. Ada tatimatun, di sini ada pembahasan yang mengatakan seperti ini. Jadi di dalam tatimatun itu yang membahas fi bayani ba'di adabin nikah ya, di dalam menjelaskan sebagian adab-adaban tentang nikah. Nah, ada yang dikatakan oleh Syekh Zainuddin, referensinya seperti ini. Ya juzu, diperbolehkan li zauji, bagi suami, kullu tamattu'in, boleh sang suami bersenang-senang ya, boleh suami bersenang-senang minha, dari istrinya, bima siwa halqati duburiha, selain ataupun kecuali dengan sesuatu yang berada di lubang duburnya, lubang dubur sang istri, dari lubang belakang. Nah, itu enggak boleh. Walau bimasi badriha, nah kecuali nih walau bimasi badriha, yang diperbolehkan itu walaupun sang suaminya itu sampai menghisap klitoris sang istrinya. Nah, jadi di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkata Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, di sana dikatakan hukumnya diperbolehkan sang suami menghisap klitoris sang istrinya. Nah, begitu juga sebaliknya, sang istri juga diperbolehkan untuk mengulum milik sang suaminya yang kita kenal dengan gaya 69 ini gitu ya. Nah, jadi bagi sang suami ataupun sang istri, jika hal itu memang dianggap diperlukan dan saling menyukai, maka tak perlu ada keraguan kalau berbicara di dalam ilmu fikih, ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i memperbolehkannya. Dengan syarat sang istri dan juga sang suami saling suka ya, saling meridhoi seperti itu. Kalau misalkan istrinya nggak mau gitu, kalau misalkan pengantin baru gitu ya, itu kemungkinan kebanyakan para istri tuh nggak mau gitu ya, karena mungkin agak jijik juga gitu ya, dan merupakan hal yang sangat di luar bayangan mungkin, sehingga nggak mau melakukan hal itu. Nah, tetapi kalau misalkan dengan berjalannya waktu dengan sedikit suami merayu begitu ya,
kebanyakan sih wanita tidak akan merasa keberatan sih seperti itu. Nah, saya tidak tahu ya bagaimana yang dirasakan oleh suami dan juga istri Anda di rumah gitu ya. Cuman kebanyakan gitu kalau saya dengar